Dongeng-dongeng di Jepang banyak yang diawali, misalnya dengan si kakek pergi ke gunung untuk menyabit rumput, sedang si nenek turun ke sungai untuk mencuci. Sejak dahulu, pembagian peranan antara laki-laki dan wanita jelas. Laki-laki pergi bekerja di luar, sedang wanita mengerjakan pekerjaan rumah tangga di rumah. Pembagian peranan seperti ini sampai sekarang pun masih berlaku. Laki-laki itu kuat, wanita lemah. Laki-laki mulia, wanita hina. Karena itu, selama ini baik undang-undang, sistem pendidikan, perkawinan maupun keluarga berencana, semuanya ditentukan berdasarkan jalan pikiran dan kedudukan kaum laki-laki. Tetapi sekarang keadaan telah sangat berubah. Kaum wanita sudah menyadari akan kekuatan dan kemampuannya. Mereka mengejar persamaan hak dan mulai menjalankan berbagai kegiatan. Inilah yang sekarang menjadi gelombang besar di Asia dan di dunia. Kaum wanita Asia sekarang memainkan peranan yang besar untuk membebaskan dirinya dari kemiskinan dan mencapai kemandirian secara ekonomis maupun sosial. Kekuatan yang bagaimanakah yang kita, kaum wanita, perlukan untuk dapat memberantas kemiskinan dan mencapai kemandirian, baik secara ekonomis maupun sosial? Rasanya ada 6 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah yang disebut nilai-nilai tradisional. Dari sudut pandangan kaum wanita, hal ini perlu dipertanyakan kembali. Di Jepang dahulu ada pepatah yang mengatakan, setelah umur 7 tahun, laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk bersama. Sejak duduk di bangku SD, anak-anak laki-laki dan perempuan dipisah-pisahkan kelasnya. Wanita juga tidak diperbolehkan menjalankan kegiatan-kegiatan masyarakat. Tetapi sejak tahun 1945, berdasarkan konstitusi dan undang-undang perdata, persamaan antara laki-laki dan wanita dijamin. Lalu pada tahun 1985, disahkan Perjanjian Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita. Untuk mewujudkan perjanjian itu, disusun pula berbagai peraturan dan sistem, sehingga lambat-lambat runtuhlah pandangan bahwa laki-laki itu mulia, wanita hina. Mengenai pandangan bahwa laki-laki bekerja, wanita tempatnya di rumah, hasil penelitian kota Sagamihara, Provinsi Kanagawa, menunjukkan bahwa jumlah mereka yang tidak setuju dengan pendapat ini dari tahun ke tahun terus bertambah. Begitu juga dengan pandangan bahwa kebahagiaan terletak pada perkawinan. Semakin banyak wanita yang mengatakan bahwa mereka tidak sependapat. Kecenderungan seperti ini terus meluas di seluruh Jepang. Di Cina, negara sosialis yang prinsip dasarnya adalah persamaan antara laki-laki dan wanita pun, nilai-nilai Konfusius masih berakar kuat pada sementara kalangan wanitanya. Mereka lebih mendambakan kelahiran anak laki-laki. Begitu pula di Nepal, hak warisan ada pada anak laki-laki, dan nilai-nilai budaya tradisionalnya menentukan bahwa seluruh tanggung jawab mengurus orang tua setelah lanjut usia dan juga pemakamannya terletak pada anak laki-laki. Jadi hampir semua wanita di sana mengharapkan kelahiran anak laki-laki. Di Pakistan, hampir seluruh penduduknya beragama Islam dan nilai-nilai tradisionalnya didasarkan pada ajaran Quran. Diskriminasi terhadap wanita masih jelas kelihatan di daerah-daerah pedesaan, di mana mereka hampir tidak punya kesempatan untuk bekerja di luar. Di India,
nilai-nilai tradisional dan adat istiadat yang kuno sudah berurat akar dalam masyarakat. Ini bisa dilihat dari adanya kekerasan-kekerasan yang terus-menerus terhadap wanita-wanita dari kasta yang lebih rendah atau dari suku minoritas miskin. Majalah emansipasi wanita di India, Manushi, menyingkapkan tindakan-tindakan kekerasan seperti ini dan menuntut emansipasi bagi kaum wanita. Pemerintah juga berusaha memperbaiki hak-hak dan persamaan kedudukan kaum wanita dengan himbauan-himbauan melalui radio, televisi, film, dan media-media lainnya. Kita perlu meninjau kembali nilai-nilai tradisional di negeri kita sendiri dari sudut pandangan wanita. Hal kedua yang dapat mendorong kemandirian di kalangan wanita adalah pemberantasan pelacuran. Di Jepang pun dahulu pernah ada suatu masa ketika anak-anak perempuan diperjualbelikan karena tekanan kemiskinan. Di hampir semua kota besar terdapat yang namanya yukaku, yaitu distrik rumah pelacuran. Bahkan ada pula pelacur-pelacur yang resmi diakui oleh pemerintah. Berbagai organisasi wanita dan anggota-anggota wanita di parlemen dengan gigih memperjuangkan dihapuskannya sistem pelacuran resmi itu. Akhirnya pada tahun 1958, diberlakukanlah Undang-Undang Larangan Pelacuran yang menghapuskan sistem itu. Di negara-negara Asia, masih banyak wanita yang terpaksa melacurkan diri karena kemiskinan. Di Filipina pada tahun-tahun akhir 70-an, pelacuran menjadi masalah sosial. Turis-turis asing juga menjadi pelanggan mereka. Pada tahun-tahun awal 80-an, kaum wanita Filipina memulai sebuah gerakan menentang apa yang disebut seks tour itu, dan jumlah wisatawan seks dari luar negeri pun jumlahnya menurun dengan pesat. Kira-kira 65% dari penduduk Indonesia tinggal di daerah-daerah pedesaan. Kehidupan di desa-desa itu masih miskin, dan banyak wanita yang pergi ke kota besar dan menjadi pelacur untuk mencari nafkah. Gadis-gadis muda Nepal yang pergi ke kota besar karena tidak tahan kehidupan berat di pedesaan, ditipu oleh agen-agen pelacuran dan dijual ke luar negeri. Menurut penelitian Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Nepal, jumlah wanita seperti itu mencapai 50.000 orang. Di daerah-daerah utara dan timur laut Muang Thai, anak-anak perempuan umur 12 atau 13 tahun diperdagangkan sebagai pelacur. Kabarnya anak-anak seperti itu di seluruh Muang Thai jumlahnya mencapai 1 juta orang. 70% dari mereka adalah anak-anak di bawah umur 15 tahun. Ladawan Wong Sri Wong, anggota parlemen yang mewakili daerah Payau di Muang Thai Utara, giat menjalankan kampanye untuk memberantas pelacuran di kalangan anak-anak perempuan. Ia juga berusaha sekuat tenaga untuk memperkuat undang-undang anti pelacuran dan menjalankan kegiatan-kegiatan bagi kemandirian anak-anak itu. Hal yang ketiga dalam memajukan kemandirian di kalangan kaum wanita adalah menggalakkan dan menyempurnakan pendidikan. Dengan belajar, mereka bisa mendapat pengetahuan dan kecakapan, mendapat informasi yang tepat, dan mewujudkan ketidakbergantungan dirinya secara ekonomi. Di Jepang, pendidikan dasar bagi wanita sudah dimulai sejak tahun 1872. Ini boleh dikata relatif cepat di Asia. Sebagai kebijakan nasional, di seluruh Jepang sampai ke desa-desa terpencil pun dibangun sekolah-sekolah dasar. Setelah tahun 1945, pendidikan wajib sampai SMP diberlakukan. Dan pada tahun 1994,
90% dari tamatan SMP melanjutkan ke SMA. Jumlah yang wanita melampaui laki-lakinya, yaitu 96,8%. Dalam hal mereka yang melanjutkan ke perguruan tinggi pun, jumlah wanita pada tahun 1989 menyamai laki-laki, dan tahun 1994 bahkan melampauinya, yaitu 45,9% pada wanita dan 40,9% pada laki-laki. Boleh dikata, sebagian besar pembangunan ekonomi Jepang didukung oleh tingginya tingkat pendidikan yang dicapai kaum wanita dan terjunnya mereka ke dalam masyarakat. Ini memperlihatkan prosentase buta huruf di negara-negara Asia yang utama. Sekarang pun di Asia Selatan masih ada negara-negara di mana 60 bahkan 70% dari kaum wanitanya tidak bisa membaca dan menulis. Pada wanita Nepal, jumlah yang bisa membaca dan menulis hanya 25%. Selain itu, banyak wanita sudah meninggalkan sekolah waktu masih di bangku SD. Di sana, wanita kawin pada usia sangat muda. Begitu kawin, mereka sibuk dengan urusan rumah tangga dan makin jauh dari kesempatan mendapatkan pendidikan. Menaka Rajibandari, seorang aktivis wanita di Nepal, pada malam hari giat membantu wanita-wanita miskin yang telah kawin di desa-desa pegunungan supaya mereka bisa belajar membaca dan menulis. Prosentase kaum wanita yang melek huruf di Bangladesh hanya 19,2%. Pemerintahnya sekarang berusaha memperbaiki keadaan dengan menyediakan bagi para wanita di pedesaan buku pelajaran cuma-cuma dan membebaskan mereka dari uang sekolah. Hal yang keempat dalam memajukan kemandirian kaum wanita adalah kesehatan dan hak-hak reproduktif. Rencana Tindakan Kesehatan dan Hak-Hak Reproduktif yang telah disahkan dalam Konferensi Internasional tentang Populasi dan Pembangunan di Kairo tahun 1994 merupakan sebuah keputusan bersejarah yang memberikan kepada kita, kaum wanita, hak untuk memutuskan sendiri berapa banyak anak yang kita inginkan dan kapan kita mau melahirkannya. Kira-kira setengah abad yang lalu, Jepang juga merupakan sebuah negara miskin yang angka kelahiran dan kematiannya tinggi. Terutama di masa perang, sebagai bagian dari kebijakan kependudukan nasional, kaum wanita dituntut untuk melahirkan anak sebanyak mungkin. Akan tetapi dalam tahun 1948, untuk menjamin kesehatan ibu dan anak, dibuat Undang-Undang Pelindungan Egenetika. Lalu mulai tahun-tahun 1950-an, sebuah gerakan yang disebut Reformasi Kehidupan Baru dengan melalui penyebaran pendidikan kesehatan, higiene, dan keluarga berencana telah mengakibatkan menurunnya angka kematian di kalangan anak-anak di bawah usia 5 tahun, terutama di desa-desa pertanian. Dan ini telah menghentikan kecenderungan sebelumnya, yaitu angka-angka kematian dan kelahiran yang tinggi. Selain itu, dengan semakin majunya tingkat pendidikan kaum wanita dan banyaknya wanita yang bekerja, maka kesadaran tentang perkawinan dan keluarga pun mengalami perubahan besar. Dan ini berakibat turunnya angka-angka kelahiran dan kematian, suatu kecenderungan yang makin lama semakin mantap. Tadinya dikatakan bahwa perubahan populasi dari kelahiran dan kematian yang tinggi menjadi yang rendah hanya bisa terjadi di negara-negara barat saja. Tetapi Jepang telah berhasil pula menjadi negara Asia pertama yang mencapainya. Ini membuktikan bahwa perubahan populasi bisa juga terjadi di Asia. Sekarang ada wanita-wanita yang tidak menikah sama sekali dan juga wanita-wanita yang memutuskan sendiri kapan waktu yang tepat bagi mereka untuk menikah.
Begitu pula jumlah wanita yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak. Jumlah kelahiran anak oleh rata-rata wanita usia melahirkan menurun sampai di bawah 1,5 anak. Kaum laki-laki dan pemerintah mulai menyuarakan kecemasan bahwa kecenderungan menurunnya jumlah penduduk ini bisa menjurus ke kemunduran dalam industri. Ini oleh kaum wanita ditanggapi dengan semakin kuatnya suara bahwa wanita punya hak untuk menentukan sendiri apakah ia akan melahirkan anak atau tidak. Di Cina, ada pula tentangan yang semakin kuat terhadap kebijakan kependudukan di mana operasi sterilisasi hanya dilakukan terhadap wanita saja, walaupun sebenarnya pembedahan seperti itu lebih mudah dilakukan pada laki-laki dan dengan dampak yang lebih kecil pula. Perubahan yang besar terjadi pula pada kesadaran di kalangan kaum wanita, terutama sejak adanya kebijakan-kebijakan reformasi dan liberalisasi tahun-tahun 1980-an, dikabarkan terjadinya peningkatan dalam jumlah perceraian di kota-kota dengan alasan ketidakcocokan di antara suami dan istri. Di Singapura, wanita-wanita yang punya pendidikan tinggi semakin banyak yang menunda perkawinannya atau sama sekali tidak berminat untuk kawin. Pemerintah sampai mengambil langkah-langkah insentif untuk mendorong perkawinan dengan alasan bahwa menurunnya angka kelahiran pada kaum wanita dengan tingkat inteligensia yang tinggi merupakan suatu kerugian bagi negara. Di desa-desa pertanian Nepal, walaupun ada penyuluhan tentang keluarga berencana dan pendidikan kesehatan yang terutama diberikan oleh perkumpulan ibu-ibu, ternyata angka pelaksanaan KB-nya hanya 23% saja. Walaupun kaum wanita lebih suka untuk tidak segera hamil lagi setelah melahirkan, di sini juga tidak ada kerjasama dari kaum laki-laki dalam hal kontrasepsi, dan hanya wanita saja yang berusaha menjalankannya. Martha Sharma, seorang bidan di Kathmandu, selama ini giat berusaha memberi semangat dan menghibur wanita-wanita desa yang miskin seperti ini, dan terus memberikan pendidikan kesehatan dan dukungan kesejahteraan bagi mereka. Di sini diperlukan pula dukungan yang penuh semangat dari negara-negara Asia yang sudah maju. Yang kelima dalam mencapai kemandirian wanita adalah menggalakkan ketidakbergantungan secara ekonomi dengan jalan bekerja. Di berbagai negara Asia, sudah banyak wanita yang menjalankan kegiatan-kegiatan untuk itu di daerahnya masing-masing. Pesatnya industrialisasi di Jepang tahun-tahun 1960-an banyak sekali membukakan kesempatan bekerja bagi kaum wanita. Tetapi pekerjaan mereka terutama hanyalah untuk membantu pekerjaan kaum laki-laki atau pekerjaan yang monoton di pabrik-pabrik. Memasuki tahun-tahun 70-an dengan berkembangnya industri-industri keuangan, jasa, informasi dan lain-lainnya, maka kesempatan bekerja bagi kaum wanita semakin meluas. Pada tahun 1986, Undang-Undang Persamaan Kesempatan Kerja diberlakukan dan diskriminasi jenis kelamin dalam penempatan tenaga kerja dilarang. Wanita-wanita karier yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kecerdasan intelektual seperti perencanaan, penelitian, pengembangan, dan informasi pun bertambah. Tetapi ini bukannya berarti bahwa wanita telah mencapai persamaan yang sebenarnya dengan laki-laki. Gaji rata-rata mereka masih hanya kira-kira 60% dari gaji kaum laki-laki. Dan pada kenyataannya, bagian besar dari pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak masih tetap merupakan tanggung jawab wanita. Di Cina, persamaan antara laki-laki dan wanita, baik dalam hal pekerjaan maupun gajinya, sudah tercapai sejak revolusi sosialis.
pendapat wanita dihargai dan tidak ada diskriminasi. Sejak dijalankannya reformasi dan liberalisasi ekonomi, kegiatan-kegiatan kaum wanita jadi menonjol, dan di daerah-daerah pedesaan, kekuatan mereka bahkan lebih dihargai. Saat ini, sepertiga dari perusahaan-perusahaan desa dan kota daerah dipimpin oleh wanita. Di kota-kota, jumlah teknisi wanita dalam bidang-bidang keuangan, asuransi, real estate, sains dan teknologi melebihi jumlah yang laki-laki. Begitu juga di Indonesia, jumlah wanita yang bekerja makin bertambah dari tahun ke tahun, dan di kota-kota besarnya jumlah mereka bertambah dengan rata-rata 8-9% setahun. Dengan adanya pertumbuhan mantap dalam industri, kesempatan bekerja pun sangat bertambah. Semakin melebarlah jalan bagi kaum wanita untuk mandiri. Tetapi wanita yang bekerja di sektor formal jumlahnya baru 30% saja. Sedang yang 70% lagi bekerja di sektor informal seperti berwira swasta, bekerja pada industri-industri kerajinan tangan, pertanian, dan lain-lainnya. Nepal penduduknya kurang lebih 20 juta jiwa. 90% dari penduduknya itu hidup di desa-desa pertanian. Di desa-desa ini, kaum wanita bangun pagi-pagi sekali untuk mengumpulkan kayu bakar dan mengambil air, serta sibuk melakukan berbagai tugas rumah tangga lainnya. Setelah itu, mereka masih harus pula bekerja di ladang. Tidak jarang hidup mereka berakhir tragis dengan bunuh diri karena tidak tahan lagi dengan pekerjaan yang sangat berat itu, sementara melahirkan anak hampir setiap tahun. Boleh dikata, hampir tidak ada wanita desa yang bisa membaca atau menulis. Dan bagaimanapun beratnya pekerjaan di desa, tidak ada jalan bagi mereka untuk meninggalkan desa. Di India, dalam tahun-tahun 1990-an, dimulai kebijakan ekonomi baru yang menambah kesempatan bekerja bagi kaum wanita. Banyak wanita mulai bekerja, khususnya dalam industri-industri seperti elektronik, alat-alat listrik, jam, komputer, percetakan, dan lain-lainnya. Saat ini, jumlah populasi wanita di India kira-kira 470 juta jiwa. Untuk menambah kesempatan kerja bagi wanita, program-program latihan kerja dijalankan tidak hanya dalam bidang industri saja, tetapi juga dalam bidang-bidang pertanian, perikanan, kerajinan tangan, dan lain-lainnya. Di kota Madras di negara bagian Tamil Nadu, kaum wanitanya telah membentuk sebuah forum pekerja wanita, dan dengan forum itu sebagai intinya, mereka melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai kemandirian secara ekonomi. Satu kelompok terdiri dari 10-20 anggota yang membayar iuran sebesar 12 rupiah setahun. Dana itu dipakai untuk modal berjualan sayur-sayuran. Dan sayur-sayuran yang tidak terjual pada pagi hari, mereka olah untuk dijual pada siang harinya. Sekarang kelompok-kelompok wanita seperti ini menjadi inti kegiatan di berbagai pelosok Asia, dan memungkinkan kaum wanita mendapatkan keyakinan diri yang kuat akan kesanggupan untuk mengubah diri dan kehidupan mereka. Hal keenam yang dapat membawakan kemandirian pada kita, wanita, adalah keikutsertaan dalam menentukan kebijaksanaan pemerintah. Di negara-negara Asia, partisipasi wanita dalam politik masih sangat kecil atau tidak ada sama sekali. Ini memperlihatkan prosentase anggota wanita di parlemen negara-negara Asia. Di majelis rendah parlemen Jepang, jumlah anggota wanitanya hanya 2,7%, sedangkan di majelis tingginya mereka menduduki 13,5%. Prosentase mereka di parlemen pada keseluruhannya adalah 6,3%.
Badan legislatif di Cina disebut Kongres Rakyat Nasional. Anggota wanitanya menduduki 21% dari keseluruhan, dan ini merupakan persentase yang tertinggi di Asia. Tapi sebetulnya ini pun belum sampai 1/4 dari jumlah seluruh anggotanya. Begitu juga di Malaysia, di Majelis Rendah Pemerintah Pusatnya yang beranggota 180 orang, hanya 9 kursi yang diduduki oleh wanita, artinya tidak lebih dari 5%. Wanita merupakan separuh dari penduduk suatu negara. Karena itu, haruslah kita usahakan supaya opini dari separuh penduduk ini tercermin di parlemen. Di India, jumlah anggota wanita di Majelis Nasional dan Dewan Seluruh Negara Bagian hanya menduduki 7,3%. Tetapi di Dewan Perwakilan Rakyat daerahnya, jumlah mereka telah bertambah. Wanita memainkan peranan ketua di 76.200 dari sebanyak 230.000 DPRD negeri itu. Peranan wanita belum dapat dikatakan cukup dalam menentukan kebijaksanaan pemerintah di Asia, dan ini juga merupakan suatu masalah yang penting di masa depan. Sebagai salah satu aspek bagi persamaan hak bagi wanita, mungkin hal ini perlu dicantumkan dalam rencana tindakan. Undang-undang dan sistem yang ada, agama dan kebudayaan terbentuk dalam waktu yang lama, dan tidak dapat diragukan lagi bahwa banyak kesulitan yang akan dihadapi untuk merombaknya dengan sekaligus. Akan tetapi, prospek pasti akan terbuka dengan usaha-usaha kelompok penduduk yang tekun dan terus-menerus untuk membentuk hubungan saling kepercayaan yang benar-benar adil dan bebas di antara laki-laki dan wanita. Penduduk dan pemerintah daerah di kota Sagamihara di Provinsi Kanagawa, Jepang ini memadu usaha dalam aneka bentuk kegiatan untuk mencari jalan menciptakan hubungan baru antara laki-laki dan wanita untuk pada akhirnya membangun suatu masyarakat daerah di mana kaum laki-laki dan wanita dapat hidup saling membantu. Berbagai kegiatan dikembangkan untuk memungkinkan laki-laki dan wanita menambah pengetahuan dan bertindak untuk memungkinkan mereka bekerja sama dalam membangun rumah tangga dan masyarakat daerah serta menciptakan tempat kerja di mana wanita dan laki-laki dapat berpartisipasi pada kedudukan yang sama. Kemudian dengan tujuan menciptakan suatu masyarakat daerah yang terbuka bagi dunia, mereka menjalankan kegiatan-kegiatan yang dapat mempererat solidaritas dengan kaum wanita di Asia dan seluruh dunia melalui kerjasama dan pertukaran internasional. Kita perlu meningkatkan kegiatan-kegiatan seperti ini dan menjalin solidaritas di antara kaum wanita di masing-masing daerah dan negara-negara di seluruh dunia. Dengan upaya yang terus-menerus dan tidak mengenal lelah dalam memadu kekuatan bersama kaum wanita Asia dan dunia, barulah kita dapat maju selangkah demi selangkah. Dengan mengubah diri kita sendiri, kaum laki-laki juga akan berubah. Demikian pula dengan seluruh dunia. Inilah yang dimaksud dengan merambah jalan menuju persamaan. Kita wanita harus menjunjung tinggi aspirasi dan menjadi matahari yang menyinari bumi.